Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, kita kembali berkumpul dan mengucap syukur kita dapat kembali bersama untuk merayakan Natal Gereja Kibait Jemaat Latimojong pada sore hari ini. Shalom. Yang kami hormati, pertama, Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasis Makassar. Yang kedua, Bapak dan Ibu pendeta dan hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Yang ketiga, Bapak dan Ibu Majelis Gereja Kibait Jemaat Latimojong. Yang keempat, para undangan dan segenap warga Gereja Kibait Latimojong yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama ini kami akan melaporkan beberapa kegiatan yang telah kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 13 Desember 2020 telah dilakukan Natal Sekolah Minggu Gereja Kibait Jemaat Latimojong bertempat di Gedung Gereja Kibait Jemaat Latimojong dengan jumlah peserta anak sekolah minggu kurang lebih 60 orang. Yang kedua, telah dilakukan perkunjungan kepada beberapa anak sekolah minggu Gereja Kibait Latimojong yang tidak sempat hadir pada tanggal 13 Desember dan dilakukan perkunjungan oleh guru-guru sekolah minggu, dan puji Tuhan dapat berjalan dengan baik hingga pada saat ini. Yang ketiga, pemberian pelayanan diakonia kepada 23 jemaat Gereja Kibait Jemaat Latimojong yang telah diberikan secara bersama-sama, dan puji Tuhan dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik, semua hanya karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, puncak kegiatan kita pada malam hari ini tanggal 19 Desember 2020 bertempat di Gedung Onyx Hotel Maiko pukul 4 sore. Kita akan mengadakan perayaan Natal kita, dan kiranya Tuhan memberkati Natal kita dari awal hingga selesainya. Bersama ini kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada tim gembala dan majelis Gereja Kibait Jemaat Latimojong yang telah mendukung dan mensupport kami selama kepanitiaan kami dibentuk. Yang kedua, keluarga besar Gereja Kibait Jemaat Latimojong yang telah mendukung kami baik secara doa dan secara dana. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Yang ketiga, tim simfoni musik yang telah membantu kami dalam prosesi kegiatan yang kami lakukan baik secara virtual maupun secara multimedia. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa dalam pelayanan ke depan. Yang keempat, pihak Hotel Maiko yang telah memberikan tempatnya untuk kami melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Kiranya tim Maiko senantiasa diberikan keberkatan dan diberkati dalam segala usaha-usaha yang dilakukan. Dan yang kelima, kepada seluruh panitia yang saya kasihi dan saya cintai, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, support, dan dukungan moral sehingga kegiatan kita dapat berjalan hingga pada sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama kegiatan yang kami lakukan terdapat kekurangan, baik secara tutur kata maupun tingkah laku. Kami mohon dimaafkan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan akhirnya, kami semua panitia mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, salam damai Natal untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan rekan-rekan hamba Tuhan yang boleh hadir dalam perayaan Natal pada sore hari ini. Saya juga rindu menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu Penatua Diaken, seluruh pengurus gereja, aktivis gereja Jemaat Latimojong. Luar biasa peran serta dari Bapak Ibu Saudara dalam mengembangkan pelayanan bersama di Latimojong. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan salam hormat saya kepada panitia yang berupaya sedemikian rupa mempersiapkan perayaan Natal ini, sekalipun dalam keadaan sangat terbatas karena pandemi. Puji nama Tuhan boleh berjalan dengan baik. Saya mohon maaf karena tidak dapat hadir secara fisik, karena belakangan ini ada 2 hari belakangan ini saya mengalami gangguan kesehatan. Sekali lagi saya mohon maaf. Tapi itu tidak mengurangi rasa hormat saya
pada jemaat semua. Dan karena itu salam kepada jemaat. Puji Tuhan, perayaan Natal mulai berjalan dengan baik. Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan akhirnya atas nama Badan Pengurus Majelis Klasis, atas nama keluarga, izinkan saya untuk menyampaikan salam Natal untuk kita semua dan salam menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Long time ago, there was nothing. It's all empty. Even the empty itself is nothing but void. And then, the genesis of the mankind begins. On the first day, he created the light. He sounded like his good. He separated the light from the darkness. From the horizon, he separated the sea of constellation. Become dryland, a home called Earth. He made the night and the day. On the water he flowed life, the fish and the big others creation. From the sea to the land, and become an animal kingdom. And finally, he created the man and the woman. But the man fell into sin. Generation after generation, he disappointed our Creator.
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Sekali lagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah perayaan Natal kita pada sore hari ini. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 44, kesukaan bagi dunia. Saya jemput jemaat semua untuk bangkit berdiri. Dan nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Julianus Andreas. Angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Kita menyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Bersyukurlah menyambut Tuhanmu, sediakan Dia tempat pulih. Dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Puji syukur satu kali menjadi sore hari yang ini. Tuhan berkenan menghidupkan kami di merayakan Natal, beri segala berkat kasih. Sekalipun kami masih berada di tengah-tengah, tapi kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Karena itu, ya Tuhan, pada perayaan Natal kami, Jemaat Latimo Hotel Maiko pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal sampai berakhir jadi atas nama Bapa, Putra, dan Mari orang saleh dengan sukacita, marilah ke Bethlehem, marilah. Mari menyembah Raja atas sekaliannya, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Almasih. Kita kembali mengangkat pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 40, mari orang saleh.
virtual. Bahan pujian bawakan oleh pertama paduan suara persekutuan kaum wanita dan yang kedua paduan suara. Damai yang dulu ku dambakan, damai yang dulu ku harapkan, damai yang dulu ku mencarinya, kini aku telah memilikinya. Bahagia kini sejak ku terima Tuhan Yesus. Walau cobaan terus mengejarku, namun ku tahu Yesus penolongku. Damai yang dulu ku dambakan,
kemudian Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki,
dan Yusuf menamakan dia Yesus. akan masuk sehingga panjang bulan Desember tetap menikmati kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang dari itu dalam jalani hidup. Kami juga bersyukur bersama dengan seluruh panitia, Tuhan sudah menolong dan memberkati sehingga dapat mempersiapkan acara Natal pada saat ini. Adalah namamu Tuhan, kerjasama yang baik sudah ditunjukkan oleh
seluruh panitia. Saya ini dapat terlaksana karena kami selalu mengandalkan Engkau. Engkaulah yang sudah memberi kekuatan, kemampuan, agar seluruh panitia dapat bekerja pada saat ini kami bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong memberkati pelayanan-Mu ya Tuhan yang ada. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, dan terlebih sukacita dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Apapun yang Engkau sudah berikan kepada kami untuk kami kerjakan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami melakukannya dengan selalu memandang kepada Engkaulah yang sudah menghimpunkan kami ada di tengah-tengah jemaat, percaya tidak meninggalkan kami, selalu ada bersama kami dalam melayani, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, sebagai warga Indonesia, sebagai warga yang ada di kota Makassar, kami percaya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Ada beberapa orang tua kami, tengah-tengah jemaat Tuhan, dalam menderita sakit penyakit. Kami doakan ya Bapa, kami percaya Kau hadir memulihkan, Kau datang memberi kekuatan, hingga orang tua kami yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan, mereka pulihkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong memberkati, supaya semua yang direncanakan, dilaksanakan di sepanjang bulan Desember ini, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kami dapat melakukannya. Saat ini kami doakan untuk kasih Ade Rongre yang sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Tuhan yang akan membalut luka-lukanya. Ilur-Mu berkuasa menjamah anak kekasih Ade, sehingga dia boleh sehat, dia kuat, dapat beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Demikian pula sebagai anak mudamu, Tuhan memberkati supaya dia juga menjadi anak muda yang setia kepada Tuhan. Layani Tuhan bersama-sama rekan-rekannya di Ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Engkau menolong dan memberkati jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak bisa hadir karena kondisi. Tuhan tahu dan mengenal mereka semua. Biarlah tempat-Mu yang mulia ya Tuhan, Kau menolong setiap jemaat, supaya walaupun tidak hadir bersama kami, tapi kami percaya mereka juga selalu menikmati sukacita Natal, damai Natal selalu ada di dalam kehidupan. Bapa di sorga, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong memberkati perayaan Natal di dalam Klasis Makassar. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada seluruh jemaat, pada semua yang telah mempersiapkan diri untuk melayani. Pada saat ini ada 2 jemaat Tuhan yang sedang merayakan Natal. Kami, Latimojong dan juga jemaat Dirgantara. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Kau yang akan menolong supaya semua perayaan Natal yang dilaksanakan dalam jajaran gereja Kibai Caratus Klasis Makassar dapat berlangsung dalam kasih dan ya Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Kau juga menolong memberkati semua pelayanan dalam jajaran gereja kita. Walaupun ya Tuhan, sebagai organisasi, sebagai rekan kerja, kami berduka karena Engkau sudah panggil hamba-Mu, almarhum Pendeta Bejo. Kami percaya Tuhan menguatkan istri, anak-anak dan seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di Tambunan, di Tombang. Kau yang akan memberikan mereka kekuatan, penghiburan sejati dari Tuhan, hingga dalam menghadapi cita, mereka senantiasa memandang kepadamu. Apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah salah. Walaupun hari ini kami belum mengerti, tapi kami yakin balik semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi,
ada pembelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kami, agar sebagai pelayan-Mu ya Allah, sungguh-sungguh menggunakan hidup kekuatan yang ada, tetap setia melayani. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong dalam rencana pemakaman di hari ke depan ini. Tuhan buka jalan, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, mengatur semuanya, hingga pelayanan dan semua yang direncanakan dapat terlaksana. Bapa, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan tetap memberkati Presiden Joko Widodo bersama dengan seluruh menteri, Tuhan yang menolong mereka semua sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Juga pemerintah di Kota Makassar ini doakan kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan kesehatan sehingga tetap sehat dan kuat jalankan tanggung jawab dengan baik. Begitu pula aparat baik itu TNI maupun Polri akan memberkati mereka sehingga diberikan kemampuan jalankan tugas-tugas mereka dalam kasih dan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan tetap pelihara kami di pandemi. Berikan kami kemampuan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga kami tetap bisa beraktivitas dengan baik tengah-tengah pandemi ini, dan kami percaya Tuhan menolong kami, berikan kami kuasa, kami dapat melewati semuanya dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengelola hotel ini dan juga memberkati, berikan kesehatan, kemampuan, hingga tetap berikan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalankan, mengembangkan usaha ini, dan dari dalamnya nama Tuhan puji. Semua yang terlibat dalam pelayanan dalam perayaan Natal pada saat ini, doakan ya Tuhan, Engkau memberikan kuasa dan urapan sehingga semuanya dapat melayani dengan baik. Sebentar ketika hamba menyampaikan firman Tuhan untuk kami, Tuhan yang akan memberikan kuasa berdiri bersama dengan hamba-Mu sehingga dapat kata-kata jelaskan firman Tuhan baik. Terpujilah nama-Mu, serahkan seluruh rangkaian ibadah Natal yang kami lakukan pada saat ini. Kami yakin Engkau ada bersama kami, pelihara kami, jaga kami. Di nama Yesus Kristus telah datang ke dunia, cari kami yang sesat, datang berdoa. Haleluya. Kembali kita akan mendengarkan bersama-sama persembahan pujian secara virtual yang akan dibawakan oleh pertama paduan suara Persekutuan Kaum Muda, yang kedua vokal grup Persekutuan Kaum Pria.
kembali. Kenangan indah bertahun yang lalu, ayah bunda dan saudara, teman-teman semua. Sejak kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, tanda Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati, takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Gereja kecil, lonceng yang berdentang di malam yang sunyi, pohon terang, tanda Natal, kita sujud di sana. Semua gembira, rayakan Natal bersama-sama. Tiada rasa duka, tiada rasa benci, yang ada hanya kedamaian. Walau takkan terulang, namun abadi dalam hati, takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Takkan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Alexander Bolo, STH, sebagai tanda kesiapan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersama-sama mengangkat pujian, Roh-Mu yang hidup. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami percaya Roh-Mu Tuhan memenuhi kami sore ini, menghiburkan, memberi kami kekuatan, memberi sukacita bagi setiap kami yang membuka hati bagi-Mu.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Dan kesempatan yang akan merayakan Natal. Kita memberi apresiasi kepada panitia yang khas cara Natal. Anugerah Tuhan cara Natal ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan bagaimana yang telah disepakati oleh Majelis Sinode untuk tahun ini. Baik. Dalam kitab Yeremia pada pasal yang ke-30 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga, kemudian dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Firman Tuhan dalam Yeremia 30 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 18. Baca sampai ayat yang janji firman yang datang dari Tuhan pada Yeremia ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan. Ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal ini. Demikian bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita sejenak. Aku akan memulihkan keadaan umat. Aku akan memulihkan keadaan. Bapak Ibu sidang Masyarakat Natal yang kekasih dalam Tuhan. Tema ini relevan untuk semua generasi.
relevan untuk semua suku bangsa, bahkan semua bahasa, dan semua benua, segala zaman, tak terkecuali zaman yang canggih sekalipun. Mengapa? Alkitab mencatat dalam surat Roma pada pasal yang ketiga ayat. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membutuhkan umat Israel membutuhkan pemulihan. Mengapa? Seperti apa keadaan mereka? Kita perhatikan dalam kitab Yeremia pada pasal yang pertama. Di sana dijelaskan keadaan yang dialami oleh bangsa Israel dan Yehuda yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dia menyembah kepada patung berhala buatan tangan mereka. Dia tidak lagi menyembah kepada Allah yang telah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Saudara, itu sebabnya Allah memilih Yeremia untuk menjadi nabi, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada umat Israel. Lalu sejarah mencatat Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yeremia bernubuat di bawah 5 raja Yehuda. Raja Yosia, Yoahas, Yoyakin, dan kelima raja itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab melaporkan bahwa hanya satu yang hidup sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan, yakni keempat raja berikutnya. Alkitab mencatat mereka jahat hadapan Tuhan. Yoahas, Yoyakin, dan Sedekia, Alkitab mencatat mereka jahat. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan lebih jauh dalam sejarah, Raja Nebukadnezar menyerang dan menyerbu Yerusalem. Apa yang terjadi? Raja Yoyakim dan Yoyakin ditangkap oleh tentara Nebukadnezar. Penduduk Yerusalem ditangkap dan dibawa, ditawan Babel. Semua yang dimiliki, baik itu dalam istana raja maupun yang ada dalam bait Allah, semua barang-barang berharga dirampas dan diangkut ke Babel. Lalu firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat. Saudara yang kekasih, Mazmur mencatat dalam Mazmur 137 ayat yang pertama. Ketika mereka mengingat kembali peristiwa yang mereka alami ketika mereka berada di Babel. Pemazmur mencatat di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat, mereka menangis bukan saja karena mengingat Sion, tapi mereka menangis Bapak Ibu Saudara karena mereka siksa. Penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan saat mereka berada dalam benar, dalam keadaan
seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seakan-akan mereka tidak punya harapan lagi. Mereka tidak punya masa depan lagi. Lalu kemudian tiba-tiba ada suara Tuhan pada Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan. Bapak Ibu Saudara, bukankah berita yang luar biasa dengar? Entah mereka tidak lagi punya. Tiba-tiba ada suara. Seperti apa janji Tuhan kepada mereka? Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24 dalam pembacaan kita tadi. Janji Tuhan kepada mereka. Mereka akan menetap dengan bahagia dan kota mereka akan dibangun kembali. Jumlah mereka akan bertambah banyak. Pemerintahan akan ditegakkan dan dikatakan pemimpin mereka akan muncul dari tengah-tengah mereka. Biasa, Bapak Ibu. Mereka akan menjadi umat Allah. Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah untuk membawa mereka kembali agar mereka tahu, menyembah dan memuji. Ayat yang ke-22 jelas mereka akan menjadi umat. Lalu ayat 23 dan 24 musuh mereka akan. Lalu kapan janji itu? Nabi, Bapak Ibu. Alkitab mencatat dalam kitab Esra. Jelas, Bapak Ibu Saudara. Raja Kores mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem, dan juga Nehemia diizinkan oleh Raja Artasastra untuk kembali membangun tembok Yerusalem hancur dan juga baik. Janji Allah kepada mereka melalui Yeremia telah tergenapi. Keadaan mereka dipulihkan dengan mengembalikan mereka ke Yerusalem, kota Sion yang mereka rindukan berpuluh tahun. Saudara, apa yang kita bayangkan saat kita ada merayakan Natal seperti pada jelas persembahan pujian dari PKP tadi, Bu. Terbayang kembali kenangan indah bertahun. Semua gembira rayakan Natal bersama-sama. Tak terlupakan kenangan Natal masa. Saya perhatikan gambar saya, banyak ada juga masa-masa pemuda di Timur. Luar biasa senangnya. Saya mau katakan perlu kita mengenang setiap peristiwa dalam hidup. Panitia Natal tahun 2020 telah mempersiapkan acara perayaan Natal kita. Dan apa yang dilakukan oleh panitia itu sesuatu yang berbiasa untuk suksesnya perayaan Natal kita. Saya mau katakan ini sebuah kenangan yang indah, yang sulit untuk. Bagaimana saya RPKP tadi? Walau tak terulang lagi, namun abadi dalam hati. Luar biasa. Tak akan terulang lagi, namun abadi dalam hati. Tak akan terlupakan kenangan Natal masa kecil. Namun saya katakan kepada Bapak Ibu sedang masa Natal yang kekasih dalam
apa yang kita kenang saat kita merayakan Natal? Apa yang dikenang oleh Bapak Ibu Saudara saat kita duduk saat ini merayakan? Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa inti Natal adalah wujud kasih Allah bagi umat manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal itu. Wujud kasih Allah. Bab dalam surat Roma 6 ayat yang dosa. Tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu seorang pengarang penulis Dr. James Kennedy dalam buku Bagaimana seandainya Yesus tidak pernah lahir. Dia katakan, andai Kristus tidak lahir, maka hidup ini. Andai Kristus tidak datang, maka tidak ada pengampunan dosa. Sebabnya tak kala malaikat datang kepada Yusuf. Dalam Injil Matius 1 ayat 20 dan 21, jangan takut. Hai Yusuf, mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, Yesus datang. Apa Bapak Ibu? Yesus datang melepaskan kita dari kegelapan dosa. Yesus datang untuk membebaskan kita dari setiap beban dosa yang menindih kehidupan kita. Dia telah menanggungnya atas Kalvari. Yesus datang memberi kemenangan kepada kita. Itu sebabnya John Newton pernah merasakan, pernah mengalami seperti apa dalam Kristus. Sebabnya ia mengarang sebuah lagu yang sangat terkenal, Anugerah yang Ajaib, Angan Iman nomor 71. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh John Newton. Catat bahwa pada saat dalam perjalanan pelayaran, di mana saat itu kapalnya sedang memuat para budak-budak untuk dijual, apa yang terjadi dalam perjalanan pelayaran? Tiba-tiba badai mengamuk, Bapak Ibu Saudara. Itu berarti ia sedang menghadapi bahaya yang mematikan. Lalu apa yang dibuat oleh John? Tengah badai itu, dia memanggil nama Yesus. Dia berseru kepada Yesus. Cara mencatat tahun 1747, dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Lalu ketika ia memanggil nama Yesus, apa yang terjadi? Badai reda. Dia diselamatkan dari maut. Lalu pengalaman itulah dia menulis syair yang sangat terkenal, yang memberkati berjuta-juta orang. Dia menulis, ajaib benar anugerahnya, pembaru hidupku, hilang buta tercela olehnya. Saya katakan Bapak Ibu sedang masa Natal yang dalam Yesus ada jawaban dari setiap persoalan. Dalam Yesus ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang diperhadapkan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah suaranya yang begitu agung. Tatkala ia berkata dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-8. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, aku memberi kelegaan. Saudara,
Apa yang menjadi pergumulan dalam saat ini kita masih ada di tengah pandemi COVID. Begitu menakutkan. Kita mendengar berita Makassar ini kembali jadi pergumulan yang mari datang kepada Yesus, minta pertolongannya. Mari kita tetap mengandalkan Dia. Jangan meragukan tentang kuasanya. Jangan meragukan tentang pertolongannya dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan dalam keluarga kita atau dalam persekutuan kita. Mari datang kepada Yesus. Pasti ada jalan keluar. Dalam Dia ada jalan keluar. Karena Dia telah mengajarkan tentang pengampunan. Bapak Ibu. Sementara kita merayakan Natal. Mari Bapak Ibu. Kita terus meningkatkan kualitas. Karena Dia telah memulihkan kita. Kita telah menjadi anak-anak-Nya. Sekali lagi, jangan meragukan tentang penyertaan dalam hidup. Dalam syair lagu yang sungguh luar biasa, yang dikarang oleh Bapak Joshua Makani, STH, konsentrasi musik Jawi. Sebentar kita akan dengar, Bapak Ibu, dinyanyikan oleh paduan suara. Baik, jemaat Latin. Saya bangga di dalam Tuhan, orang gembala, dan seorang hamba Tuhan, bersama-sama layanan. Setiap Natal ada lagu-lagu baru. Lagu Natal. Saudara, sedikit saya sampaikan lirik lagunya dan sebentar kita. Telah lahir Pangeran yang Maha Mulia. Bintang fajar bersinar terang. Dia akan bersinar dalam dunia yang kelam untuk menyambut dan menyembuhkan. Kuasanya bebaskan, kuasanya pulihkan. Kasihnya terangi setiap langkah kita. Bapak Ibu, mari kita tetap semangat jalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kasihnya menerangi setiap langkah. Jika kasihnya menerangi setiap langkah hidup kita, apa yang membuat kita takut melangkah? Layanan terbentang di depan kita, sebentar kita akan menyaksikan launching desain gedung gereja Jemaat Latin. Jangan takut melihat desainnya yang begitu. Pandanglah kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Kasihnya terangi setiap langkah. Saya berharap kita simak baik-baik syair-syair pujian yang akan dipersembahkan sebentar. Dengannya saya mengakhiri renungan saat ini. Sekali lagi, mari kita semangat. Jalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan tawar hati. Tidak ada. Pilihkan kehidupan kita.
Puji Tuhan untuk semua persembahan pujian yang telah kita dengarkan bersama-sama secara virtual. Kita yakin dan percaya kita telah diberkati lewat persembahan pujian. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 43, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dengarlah malaikat nyanyi. Kepada majelis yang bertugas, Bapak Matius Supa, Bapak Martin Kala, Bapak Yunus Parinding, Bapak Rainer Ginting, Bapak Maidas, Bapak Paulus Lamba. Dan doa persembahan nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yoel Sampe. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja, diberi selamat atas bumi, anak Allah lahirlah. Kalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak terakhir, jadinya di Bethlehem.
disembah namamu ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih bahwa hanya oleh karena tuntunan dan kemurahan-Mu kami boleh menjalani pada Natal kami sampai saat ini dengan baik. Puji-pujian telah dikumandangkan kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami semua. Biarlah kiranya ya Tuhan, pujian-pujian mengagungkan nama Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan tambahkan kekuatan bagi hamba-Mu yang telah menjadi alat-Mu menyampaikan firman-Mu kepada kami semua pada malam hari ini. Kami pula bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau di tengah-tengah ibadah Natal malam hari ini, Kau memberikan kami waktu dan kesempatan, boleh menyatakan rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang Engkau selalu atur di dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan persembahan kami sebagai tanda terima kasih kami atas segala berkat yang Tuhan atur di dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang telah mengulurkan tangan memberi persembahan malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan secara pribadi, dalam keluarga masing-masing, bahkan di dalam menjalankan usaha, pekerjaan yang Tuhan telah percayakan. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan tetap memberikan kami hikmat dalam menata dan memakai, mengelola berkat-berkat yang Engkau percayakan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memakainya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sedang berdiri menatang persembahan umat-Mu malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan di hari-hari yang akan datang. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kami datang persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Putra Natal itu. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri serangkaian ibadah perayaan Natal kita. Dan sebelum kita menerima berkat, kita akan bersama-sama mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 304, hormat diberi bagi Allah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan doa berkat sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Subamarung. Hormat diberi bagi Allah yang tinggi. Damai di bumi, manusia bersukacita.
Kembali kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ibadah Natal Gereja Kibai Jemaat Latimojong pada malam hari ini dapat dilaksanakan. Terjadi karena hanya oleh hadirat-Mu sampai kami semua. Itulah sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan pelihara dan serta. Tiba semua dengan selamat. Selamat Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara jemaat Latimojong, setelah kamu jalani hidup ini jalan bersama dengan Tuhan, lakukanlah dengan setia firman Tuhan yang kamu terima. Dan terimalah kiranya Tuhan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah perayaan Natal Gereja Kibai Jemaat Latimojong pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.